Pemirsa, terima kasih. Kita jumpa lagi di Debat Dhamma TV dalam tema seni dan tradisi yang pada kali ini kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan seni tari, khususnya kuda lumping yang berada di Telatah Batu, yang berada di bawah kepemimpinan SMP Arjuno, yang pembinanya adalah Bapak Ananta. Dan juga di sini nanti akan kami sampaikan juga bahwa ada pelatih tarinya yang pada hari ini saya selain didampingi oleh Bapak Ananta, Sugeng Pak Ananta, Rahayu, sebagai Kepala Sekolah SMP Arjuno di Tulung Rejo Batu, juga didampingi oleh kakak tercinta saya ini, Kanjeng Mas Haryo Kusumo Budoyo, ingkang saking Keraton Surakarta Hadiningrat. Beliau ini tetap saja sampai sekarang ya mendekani khusus tari yang berada di keraton di bawah naungan Paguyuban Kusumo Ondrowino di bawah bimbingan Sinuhun Pakubono yang ke-13. Sugeng nggak Mas? Wilujeng. Nuhun. Dan akhir juga saya ajak untuk mendampingi yaitu Mas Santoso ya Mas ya. Mas Santoso ini adalah pelatih, salah seorang pelatih di SMP Arjuno ini yang berkaitan dengan masalah kuda lumping. Nanti akan saya tanyakan kepada mereka tentang kepelatihannya. Baiklah para pemirsa, yang pertama saya tanyakan terlebih dulu kepada kepala sekolahnya yaitu Romo Ananta. Romo Ananta, niko SMP Arjuno niko sampun kagungan beberapa kesenian salah satunya kuda lumping, dan bahkan yang saya dengar sudah kagungan karawitan, gamelan. Nah, ini yang perlu saya pertanyakan, khususnya gamelannya niko komplit mboten Romo? Wasipun komplit niko pelok slendro. Nggih, komplit sedaya wonten pelok, wonten slendro wonten Perintah meriksa, kebetulan memang SMP Arjuno sudah memiliki alat musiknya yaitu gamelan, pelok, dan slendro. Lalu yang belajar ngerawit niko sinten Romo? Ada juga niko wonten ingkang mriki tukang kendang Pak Katijan niko nggih wonten. Nggih, lajeng ingkang sepuh nggih. Nggih, ingkang sepuh, lajeng wonten komite sekolah niko nggih saged, komite sekolah nggih saged karawitan. Nggih, lajeng putra-putranipun sebagian inggih saged melai belajar karawitan. Lah, khusus mengenai seni tari nipun kados kuda lumping nika anggotanipun sinten atau sinten ingkang belajar joget kuda lumping? Sedaya lari SMP Arjuno, ekstrakurikuleripun kedah saged joget nari kuda lumping nggih. Oh, jadi seluruh siswa nggih? Nggih, dipun belajari mangke ingkang menonjol ingkang sae nika lajeng ingkang dipun tampilaken. Oh, terus sedaya saingan antara mereka ini. Secara keseluruhan semua murid wajib bisa. Saged nggih, kedah saged. Nuwun, nek ngaten saya menuju kepada pelatihnya ini lebih dulu. Kebetulan Mas Santoso ini pelatih tarinya nggih. Dalam hal kuda lumping sekaligus pelatih karawitan. Nggih, Romo. Nggih. Pegangan Mas Santoso sendiri dalam karawitan apa? Untuk sebetulnya untuk pegangan saya untuk karawitan itu demung, Romo. Demung. Lalu kita bergantian dengan siswa. Dengan siswa waktu demung. Lajeng dari karawitan itu saya juga belajar di sanggar yang ada di Songgorigi. Oh, ada sanggar. Iya. Sanggar karawitan. Iya, Madyo Laras. Oh, karawitan ya? Iya, karawitan Romo. Oh, jadi Mas Han sebagai pelatih adik-adiknya di sini juga masih ikut berlatih di luar ya? Iya, Romo. Sanggar. Jadi pertanyaan saya khusus mengenai tari. Ya, untuk tari kuda lumping itu pelatihnya siapa? Sebetulnya ada 3 pelatih Romo. 3 pelatih? Iya, dari kampung, komite, wali murid juga. Oh, wali murid. Nah, itu kebetulan saya juga ditunjuk jadi pelatih. Jadi itu 3 orang Romo yang pelatihnya. 3 orang pelatihnya. Iya. Semua bukan lulusan seni Romo.
Tadi kita Bukan. istilahnya ala atung lah Romo. Otodidak ya. Iya, Ala otodidak atung. Romo. Wah, Ala ini ada atung. bahasa ala atung. Iya. Bahasa ini. Jadi artinya memang pelatih-pelatih ini hanya otodidak. Yang saya khawatir jangan asal bisa terus menjadi koyok iso-iso lah ngaten. Ini membahayakan hal. Saya mohon pandangan juga kesan karena tarian tadi ditampilkan ya tentang kuda lumping melalui kagem Kanjeng Raden Mas Haryo kados pundi kesanipun kais niku. Iya, Kuda lumping dados kalau mau. dados ini kan memang betul-betul luar biasa. Dados beliau mengatakan bukan dari sekolah seni, tapi dia mampu untuk melatih, Untuk melatih. kesenian itu. Itu kan luar biasa. Ngedap. Berarti itu otodidak, alam. ya. Alam. Kalau itu kemampuan itu dimiliki dari alam, itu berarti manusia yang luar biasa. Nggih, nggih. Dan terus ketika beliau melatih meskipun dengan sederhana, tapi arti kuda lumping sudah muncul di pentas itu. Jadi dipentaskan ini. Pakai kuda dan lumping itu istilahnya kan sebetulnya kan kuda yang baru mekar-mekarnya. Babrak-babrake umpama ya kuda nom karo kuda muda laki-laki dan kuda muda perempuan. Ketika sama-sama remaja melihat sesuatu ya kita kan sama Pak Yudo ketika muda begitu melihat yang begitu kan ya begitulah ini dibuktikan dalam gerak-gerak kuda itu. Iya, iya. Nah, Gerak-gerak kuda ini ini. kok terus saya setuju sekali. Hanya saja ngaten nggih Pak Ananto kalian Mas siapa ya? Mas Santoso. Jadi jangan mandek hanya sekedar itu. Tapi proses lain lagi yang saya mohon dengan sangat bahwa di sini akan muncul kuda lumping yang berbeda. Tidak seperti itu. Tapi tidak mengurangi apa arti kuda lumping. Gerak-gerak itu ditata betul-betul karena anak-anak yang dilatih sudah antusias sekali, Ya, semangat sekali. semangat Jangan diremehkan tuh. Anda mencari anak-anak seperti itu sulit sekarang. Sulit, Apalagi di zaman seperti ini sulit banget tuh. Iya, iya, iya. Nah, menikah, saya setuju sekali itu. Matur nuwun. Para pemirsa, nampaknya memang dorongan-dorongan semangat bagi anak-anak didik kita dan khususnya SMP Arjuno ini betul-betul memberikan didikan yang bersifat tradisi murni. Walaupun sementara ini masih kuda lumping ya, belum tari-tari yang lain. Dalam tari kuda lumping tadi sudah diaturke, dijelaske kalian Kanjeng Mas sebagai pemirsa karena sudah mirsani bagaimana tarian tadi. Terus di sini walaupun masih banyak kekurangan karena pelatihnya sendiri mengakui hanya otodidak, bukan dari pendidikan tinggi, namun itu sangat membanggakan dan ini tidak boleh berhenti, harus terus berlanjut. Dan untuk cerita selanjutnya bagaimana bisa terjadi sekolah SMP swasta yang namanya Arjuno ini malah punya paguyuban kuda lumping. Jangan kemana-mana pemirsa, kita masih akan lanjutkan di segmen berikutnya. Terima kasih pemirsa masih berada di depan Dhamma TV. Kita lanjutkan cerita bagaimana SMP Arjuno bisa membuat suatu paguyuban yang namanya kuda lumping. Romananta, iya, sebetulnya anak-anak didik di sini ya, sekolah SMP Arjuno ini sudah berapa tahun sih? SMP Arjuno ini sudah berdiri tahun 77. Jadi sudah 36 tahun. Pada tanggal 11 Januari. Sebetulnya kami ini tidak secara sengaja mempunyai grup karawitan kuda lumping karena di RW 12 Wonorejo itu ada grup kesenian Turonggo Budoyo, yaitu grup kesenian kuda lumping. Karena di sana pelatihnya dan kemudian anggotanya juga mulai merotoli satu persatu. Mereka ikut bergabung ke sini beberapa siswa, kemudian di sini menjadi Turonggo Anom Wasiso. Sehingga kami siswa-siswa kami didik untuk berlatih, mereka masih belum bisa menjadi bisa. Kemudian mereka itu tidak malu. Biasanya kalau sudah dewasa mereka menjadi malu untuk tampil, tapi mereka eksis sekali di dalam kegiatan kesenian ini. Sehingga untuk seterusnya kesenian kuda lumping ini berpusat di SMP Arjuno. SMP Arjuno. Iya. Pemirsa, ini
ternyata eksisnya kuda lumping ini dari SMP Arjuno karena sudah sejak lama ya, SMP-nya sejak tahun 77, lalu tentu pada perjalanannya memunculkan kuda lumping ini kami pada pelatih ya, Mas An ya. Mas Santoso sendiri sudah melatih di sini sejak kapan? Dulu pada latih 2008 Romo. 2008 sudah melatih. Apa Mas Santoso juga alumninya SMP Arjuno? Iya Romo. Kita alumni 2005. Alumni 2005. tahun 2005. Iya Romo. Lalu selanjutnya Mas San melanjutkan sekolah di mana? Ke paket C Romo. Oh, ke paket C. Iya, baru lulus tahun kemarin. Tahun kemarin, ya, neng kelanjutan seni kuda lumping tetap dilanjutkan, ya. Tetap Romo. Kalau Tetep, di kampung-kampung tetap Romo di sini. Ya, walaupun dengan apa adanya gitu Mas San ya. Nggih. Nah, mon Bapak Kepala Sekolah saking dukung, kula nggih greget pisan. Saking Bapak Kepala Sekolah juga dukung. Santoso ini bekerja juga Bekerja di di sini SMP juga. Arjuno. Oh, ngaten ya. Jadi sekalian ya alumni, kemudian juga bekerja di sini, yang sekaligus ngurusi karawitan, Iya, ya. Dan sehingga kuda lumpingnya Jadi, jalan. Kita nggak kula mboten Saged. saged. Nggih. Nanging kula butuh belajar malih. Ngaten. Kali lari-lari kula belajar karawitan maupun kuda lumping itu Romo. Ngaten ya. Nah, menurut Kang Mas Kusumo Budaya, sampun mirsani joget kalau apa kira-kira kesannya? Ya semula saya melihat biasa, Iya, biasa. terus jadi luar biasa. Menjadi luar biasa. Karena saya melihat profil anak-anak itu sendiri bukan sekedar dia joget, tapi ingin tarian ini, tontonan ini menarik. Dia berusaha untuk Berusaha untuk baik ya. ya. Setelah dia merasa lebih baik, akhirnya muncul apa profesionalisme sebagai seorang penari, meskipun belum utuh, tapi sudah berusaha gitu. Berusaha untuk ke arah itu. Nah, Tetawis ya, usaha pada Mas siapa tadi Lalin lah, Santoso. Mas Santoso kalian Pak Ananto mencermati itu. Jadi jangan sekedar hanya bisa, tapi yang paling bisa saat itu dilatih supaya menjadi luar biasa. Ngaten ya. Dan saya yakin bisa itu. Ngaten. Matur nuwun, Kang Mas. Memang sebagai pelaku sendi ya, Kang Mas Kusumo Budaya menika cara pandangnya itu sangat positif sekali. Tidak pernah beliau itu meremehkan sesuatu, tapi justru memberi semangat. Soal nanti menjadi baik itu dalam perjalanan. Jadi Bapak pemirsa, kita juga menyadari bahwa belajar menari itu sebetulnya tidak mudah, tapi semangat yang ada. Sementara pada Mas Santoso, kembali saya tanyakan di Mas Santoso, pada saat mulai mengajar menari itu apa mereka diberitahu basic-basic awal untuk bisa menari? Untuk dasarnya nggih kula latih Romo. Hanya dasaran tari. Dasaran tari. Tapi filosofi tari itu sendiri, Nah, nika kula nggih dereng ngertos, nggih dereng mangertos nggih. Dan apa nggih? Jeneng ini otodidak niku Romo. iya. Para pemirsa di sini letak keistimewaan yang namanya Santoso, Mas Santoso ini ya. Melatih hanya bisa memberikan dasar tari tapi tidak tahu bagaimana filosofinya tari. Sehingga pada saat penarian anak itu lebih cenderung hanya hafalan. Ngerti nggih Mas San ya? Hanya hafalan, tapi bagaimana gerak-gerak wirogonya, wirosonya, wiromonya itu masih belum bisa ketemu. Nanging itu sudah merupakan modal bahwa pada gilirannya nanti anak-anak ini akan dibawa untuk lebih maju lagi. Pemirsa, jangan tinggalkan Dhamma TV ini karena kita masih akan bicarakan ini lebih lanjut di segmen terakhir. Terima kasih pemirsa, segmen mengenai kuda lumping yang berada di paguyuban SMP Arjuno, apa namanya tadi? Turonggo Anom Wasiso. Turonggo Anom Wasiso. Waduh, kalau melihat namanya Turonggo Anom Wasiso berarti turonggo kuda yang muda-muda yang mempunyai keperkasaan yang nantinya artinya para pemirsa, Turonggo Anom Wasiso itu pasti diyakini akan menjadi bagus nantinya. Saya ke Mas Santoso dulu ya Mas San ya. Dari otodidak melatih menari hanya sekedar menari jadinya
Nah ini yang perlu saya pertanyakan, hanya basic menari, tanpa tahu filosofinya, tanpa mengerti bagaimana mereka harus bergerak, tanpa mengerti bagaimana harus menikmati tari itu sendiri dan mengenal wiromonya. Ini tentunya Mas Suntoso banyak kendala atau kesulitan. Kira kesulitannya apa Mas melatih? Pertama kesulitannya kalau lari saat menikah lagi bandel Romo. Bandelnya? Bandelnya gerakannya lemes. Waktu siku mboten siku. Niko lagi ribet terus menawi dibejani niko wah sering bangkel nih Romo. Bangkang nonton. Oh, bangkel. Iya, bangkel. Wah, iya, betul Mas An ini. Mirsa ini memang banyak bahasa Malangan yang muncul nih, bahasa daerahnya ini. Bangkel, bangkang, ya muncul sedaya ini. Tapi itulah bahasa daerah kita, jadi sekaligus kita kenalkan. Nah, saya mohon petunjuk dulu pada Romo Ananta ini, Romo. Tadi pelatihnya hanya otodidak. Apa tidak ada keinginan untuk menjadi lebih baik ini harus ada pelatih-pelatih khusus yang didatangkan? Ada rencana mboten? Kami juga menginginkan demikian karena anak-anak yang kami latih selama ini selalu menurut pandangan saya itu kurang pas. Mereka juga kurang siku, kurang apa dan lain sebagainya, sehingga saya kepingin. Tapi kami mau mencari kemana untuk pelatih-pelatih yang demikian. Karena rata-rata di daerah Batu ini tariannya kuda lumping juga seperti itu. Pelatihnya juga sama-sama seperti itu. Sehingga kami memerlukan juga, kami masih berkeinginan untuk mendatangkan pelatih dari luar, yang dari luar kota misalkan, sehingga dengan demikian kami bisa melatih anak-anak dengan sesungguh-sungguhnya tari kuda lumping itu bagaimana. Matur nuwun Romo Ananta. Saya rasa pemirsa memang untuk belajar menari itu ya gampang-gampang angel ya. Namun demikian karena di sini ada ahlinya, Kanjeng Raden Mas Haryo Kusumobodoyo menika, kanjeng mulai pareng. Kalau kepingin para kadang menika nggih Romo Ananta ya Mas Santoso, minimum bagaimana sih basic tari itu yang harusnya dilaksanakan? Katuran. Ya begini, jadi yang dikatakan Pak Yudo kalau mau bab filosofi itu sederhana sekali kok. Terus Mas Santoso kalau mongso golek jaran nom sing lanang wedok satu kandang. Jaran wuto. Jadi gerak-gerak itu bisa diterapkan dalam tari itu. Gerak-gerak tari ada merangigel, ada macam-macam. Itu kan terdiri dari gerakan-gerakan yang dilakukan oleh hewan. Seperti ketika kita melihat film Shaolin, gerak-gerak silat ada ular, ada naga. Jadi memang sebenarnya kesenian tradisi itu tidak akan lepas dengan alam. Tidak terlepas. Jadi kalau kita melepaskan seni tradisi dengan alam akan menjadi seni arogan. Tidak ada filosofinya, tidak muncul. Cobalah, kayaknya oke jaran itu jaran lanang. Kalau nggak ada, biar dicarikan Pak Yudo. Dia pakar jaran itu. Ini gitu. Jadi lo sakit nanti saya setelah itu saya nanti memberi masukan bahwa nek jaran ini ngono ya nek juga ya iso dingonoke. Yang jaran ini ngonoke ya iso dingonoke. Tapi dibentuk tari. Tapi terdiri dari gerak-gerak jaran itu akan hebat. Nggih. Matur nuwun Kanjeng. Para pemirsa, ini sepertinya ada pelajaran baru buat kita semuanya. Termasuk para pemirsa di rumah yang mudah-mudahan para pemirsa itu juga terdiri dari berbagai macam yang mau mengenal tentang seni tradisi kita, di antaranya kuda lumping. Dan ini bisa disampaikan kepada anak didik, kepada teman-teman yang lain, bahwa ternyata menari itu tidak pernah lepas dari kehendak alam. Di dalam kehendak alam di sini seperti tadi tari kuda lumping, maka yang dilihat adalah bagaimana aslinya kuda itu kalau sedang bergaul. Mungkin di sini akan kelihatan gerak-geraknya bagaimana. Jadi sehingga disarankan kepada para pelatih dicari kuda 2 ekor laki perempuan ya. Nanti diperhatikan bagaimana geraknya. Dan untuk bisa melaksanakan ini kita tidak perlu merasa kecil hati atau merasa kalah
dengan gerakan-gerakan yang ada di mana itu Gangnam Style ya, yang naik kuda ini yang kita juga sudah punya kok. Sebelum mereka seperti itu kita sudah punya yang namanya kuda lumping. Ada gerakan tersendiri dalam posisi tari tradisional Jawa. Terima kasih para pemirsa untuk pertemuan kita pada kali ini. Saya akhiri sampai di sini dengan ucapan hayu, 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 rahayu ingkang pinanggih.